Kita telah sama-sama bersolawat kepada baginda Rasul besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat wujud pertolongan yang besar dari baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirat jamaah maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Jahra Syifa Zaini. Kepadanya silakan dengan selawat. Silang dewe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Demikian tadi kita telah sama-sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang baru saja disampaikan oleh Ananda Jahra Syifa Zaini. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, amin, dan juga menjadi generasi terus wanita yang terbaik di kampung kita ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah berikan pahala khususnya bagi yang membaca dan ilmunya, buat kita semua yang mendengarkannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
meningkat acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama atau intisari daripada Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ananda Salwa Salsabila Zaini. Ceramah yang pertama kepada Ananda Salwa Salsabila Zaini, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasmuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ayahanda Haji Nur Zaini alias Kiai Sapuangin yang saya muliakan dan saya cintai, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, serta banyakin rezekinya dan banyakin undangan ceramahnya. Amin ya robbal alamin. Ibunda Nurjana, Ketua Pengajian kaum Ibu Majlis Al-Barokah yang saya muliakan dan saya cintai, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, serta banyakin rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ustazah Cing Amna dan Ustazah Cing Rohimi yang saya hormati dan saya cintai, semoga Allah sehatkan lahir batinnya, panjangkan umurnya, serta banyakin rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan para ibu-ibu asatijah yang saya tidak sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim salwa, dan para ibu-ibu asatijah, semoga saya doakan sehat walafiat, panjang umurnya, serta banyak rezekinya dan istiqomah dalam beribadah. Amin ya robbal alamin. Dan para ibu-ibu hajjah dan para ibu-ibu
akur sama saudara, kudu akur sama tetangga. Amin ya robbal alamin. Diiringi ibu-ibu berbagi rezeki, dengan demikian nanti ibu-ibu akan disyafaati oleh Nabi. Dan pada saat ibu-ibu mati, surga sudah siap menanti. Kayak anugerah dari Allah Tuhan Rabbul Izzati. Amin ya robbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih, ada rumah di pinggir telaga, banyak burung nada di pohon coklat. Sekian dan terima kasih. Semoga ceramah Salwa bisa membuat hati ibu-ibu bahagia serta bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita telah sama-sama mendengarkan ceramah agama yang baru saja disampaikan oleh Ananda Salwa Salsabila Zaini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan semoga menjadi anak yang solehah, amin ya rabbal alamin. Nikat acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh putra dari Pak Ustadz Dr. Haji Nur Zaini, yaitu Akhlak Aulia Zaini, akan membacakan kalam ilahi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kita dengarkan sama-sama pembacaan kalam ilahi yang baru saja disampaikan oleh Al-Karam Al-Ustaz A'la Aulia Zaini. Semoga Allah memberikan pahala khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Zaini alias Ki Sabu Amin, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Ya Rasulullah. محمد ابن عبد الله
محمد قال يا ربي سؤالي أمتي فاغفري محمد قال يا ربي سؤالي أمتي فاغفري وسلم أمي أنتمي رسول الله وسلم أمي أنتمي رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله اللهم صل سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الدر الأزهار والياقوت الأحمر والنور الأزهر وسر الله الأكبر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم المحشر أما بعد. Yang saya muliakan para empok-empok saya nih, Empok Minah yang umurnya udah 80 tahun. Kemudian Ibu Ustazah Rohimi, Ibu Ustazah Aminah, ini umurnya udah 65 ini. Ini umurnya 55 ini. Lebih kali. Umur saya aja udah 52. Mas saya meninggal umur di 108 tahun. Mudah-mudahan semuanya pada panjang umur. Amin. Ada sehat walafiat serta selamat dalam taat kita. Amin. Yang kemarin meninggal Pak Haji Abdul Rahman umurnya 78 tahun. Pak Balunek umurnya udah hampir 79 tahun. Ini 80. Jadi turunan panjang umur. Makanya mudah-mudahan biar dikasih panjang umur, rajin ibadah. Udah rajin ibadah banyak sekali. Kalau saya mau cerita mas saya itu udah tua, waktu sakit-sakit sholat jalan terus dekanya rajin banget. Aku bocah kecil tuh 2.000, 5.000. Kata saya itu kali penyebabnya emak saya pikun, dan kedua umurnya panjang. Ketiga waktu matinya bukan ngalir saya, ini kenyataan dunia Allah. Itu nengoknya ke kanan, lidahnya mengucap la ilaha illallah berhenti. Terus saya baca Yasin.
Kata saya, ya Allah, jangan dicabut nyawa roh emak saya sebelum saya baca Yasin sampai di kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu kontan. Pas saya baca Yasin sampai di salamun qaulan mir rabbir rahim, subhanallah. Mudah-mudahan nih anak-anaknya pas meninggal kayak banyak, kayak mandi sini. Husnul khotimah, mukanya cakep dimandiin, mukanya cakep, digotongnya enteng. Pas saya buka bagaimana di kuburan, mukanya senyum, subhanallah. Makanya mudah-mudahan. Jadi memang si orangnya cerewet, tapi dia cerewetnya harus bayar. Cerewetnya harus bayar. Ibu boleh cerewet, tapi harus bayar. Jadi itulah baru disebut orang baik. Kalau kita pas mati husnul. Jadi kalau sekarang kita orang baik belum? Sudah baik belum? Belum. Berusaha untuk jadi baik. Makanya kita ngaji ya. Kita puasa, kita sembahyang, terus punya duit kita umroh, pergi haji, berbuat baik sama orang. Dalam rangka kita pengen baik. Jadi kita nih semasa hidup makanya gak boleh gue mau orang baik, gue mau gak punya dosa. Itu kalau ada orang yang ngomong gitu, itu anak buahnya setan. Anak buahnya setan. Justru disuruhnya kalau ditanya, gue mau gak punya dosa, kali dosa gue banyak banget. Kalau ditimbang banyakkan dosa gue sama dosa lu, udah gitu. Itu orang baik. Kalau ditanya lu mau rajin sedekah kali, gue mau sedekah jarang-jarang. Kalau punya duit doang. Itu omongan orang baik. Orang baik tidak pernah ngakul, tidak pernah membanggakan diri, senantiasa merendah. Itulah ciri-ciri orang husnul khotimah. Makanya ini mudah-mudahan ibu-ibu nih yang pada datang hari ini, nanti kalau pada saatnya meninggal dunia, tapi umur panjang semua ya. Takutnya kalau ngomongin mati terpulang pada mati. Umurnya pada panjang, pada rajin ibadah, semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya muliakan Ibu Ustazah Haja Amin Mudani, Ibu Ustazah Haja Hasanah alias Bandung, kakak bisa hajat kemarin. Mbak Banda apa kakak dulu? Haji juga. Kemudian Ustazah Armandia, siapa lagi? Ibu Ustazah Lipa, Ibu Ustazah Hazan, dan seluruh para ibu-ibu asatizah yang hadir yang saya namanya tidak sebutin. Saya doain mudah-mudahan semuanya pada sehat, panjang umur, banyak rezeki, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh para ibu-ibu haja yang hadir semua pada sehat, mudah-mudahan baik pergi haji maupun yang pulang umroh semuanya dipanggil haji, semuanya dipanggil haja. Mudah-mudahan semua pada sehat, panjang umur, berkah. Yang mudah haji jangan pergi lagi, sebab kelamaan nunggunya. Udah yang menjadi haji jangan itu haji ya. Kalau pergi lagi nanti sebab 20 tahun ya, 20 tahun. Kemudian yang umroh dipanggil haji. Ya orang yang umroh boleh dipanggil haji, sebab dia sudah menginjakkan tangannya ke Mekah dan Madinah. Kalau ke pasar aja pakai serba putih dipanggil wabi ya. Tapi tiba-tiba ini dagingnya bagus-bagus. Jadi yang pergi haji dipanggil haji, yang pulang umroh dipanggil haji. Kemudian yang saya muliakan Ibu PW NU Provinsi Banten, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Istiqomah. Nanti acara ini ditutup doa oleh Ibu PWNU dari Banten, Ibu Ustazah Iis Istiqomah. Doain rame-rame biar sehat terus. Amin. Biar punya pembantu. Amin. Jangan masak di dapur terus asal kita kesel lagi di dapur. Ya, jadi kan dia pilihannya masak aja, cuci segala macam itu bagian pembantu. Sayang sama badannya yang seksi, sayang sama suaranya yang merdu. Makanya mudah-mudahan nanti jadi orang gede yang bertanda. Jangan di dapur, nanti cemong.
Kemudian ibu mertua saya Pak Jasni dan semua anak-anaknya, mudah-mudahan doain biar pada rajin ibadah, biar pada rajin ngaji, amin. Ya Rabbal Alamin, biar pada berkah rumah tangganya, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini ibu-ibu semuanya, saya bersyukur pada datang pada pagi hari ini dalam rangka kita memenuhi undangan, bukan undangan Porna, bukan undangan saya, tapi undangan Nabi Muhammad untuk memperingati hari kelahiran, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Siapa orang yang mengagungkan, membesarkan, bikin viral, bikin heboh, bikin meriah daripada hari kelahiran, kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, berhak baginya nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat, di mana tidak ada syafaat kecuali syafaatul uzma yang kita terima dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya orang-orang yang nanti bakal dapat syafaat adalah orang yang menjalankan sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Sholat 5 waktu itu sunnah Nabi. Apalagi sholat duha, sholat tahajud, ngaji seminggu sekali, ada yang seminggu 3 kali, itu namanya sunnah Nabi. Punya duit pergi haji, punya duit pergi umroh, itu namanya sunnah Nabi. Baca Quran, silaturahim, menjaga tali persaudaraan kepada sesama saudara, kepada sesama tetangga, itu namanya sunnah Nabi. Sedekah, zakat bagi orang kaya, itu adalah sunnah Nabi. Hormat kepada keluarga, sayang kepada anak, cinta kepada suami, itu sunnah Nabi. Apalagi menyantuni anak-anak yatim, sholat berjamaah, itu bagian daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menghidupkan daripada sunnah Nabi, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, adalah dia nanti di dalam surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu jamaah sekalian, saya pengen ngomong begini. Ibu-ibu yang umurnya udah 80, 85, udah jangan mikirin yang lain-lain. Mikirin mati aja udah, mikirin mati. Mikirin mati. Sebab kalau udah umur 80 kesono, itu malaikat Israel johor melongok, asar melongok, maghrib melongok, isya melongok, subuh juga dilongok. Alangkah bahagianya, alangkah berbahagianya kita ketika dilongok orang-orang yang usianya tua lagi zikir, lagi astagfirullah, 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 subhanallah, subhanallah. Kata malaikat, gua kagak jadi cabut dah, kagak jadi dicabut, jadi cabut. Malaikat Israel itu punya kagak jadi, karena dia lagi zikir. Terus supaya diperbanyak zikirnya untuk menghapus dosa. Sekalinya nanti dicabut, tetap dalam keadaan zikir. Kalau dicabut nyawa dalam keadaan zikir, berarti matinya husnul khotimah. Walaupun sembahyangnya jarang-jarang, walaupun ngajinya seminggu sekali, kalau sudah husnul khotimah, mau siapapun dia, mau ustazah, mau bukan ustazah, mau niaji atau bukan niaji, tetap dia mendapatkan daripada pertolongan Allah, syafaat daripada Rasulullah, matinya sebagai calon ahli surga. Amin. Ya Rabbal. Ini makanya ibu-ibu yang pada rajin ngaji ini adalah orang-orang yang sayang sama diri, betul nggak? Sayang sama diri kita. Betapa tidak enaknya kesunat api. Tuh, lagi hujan tabunan, ketetesan plastik. Kaki. Itu api dunia. Api dunia udah 70.000 tahun direndam di lautan. Panasnya bukan main. Lah bagaimana api neraka? Kalau kita masuk neraka, itu kagak mati buru-buru. Itu
senjata tulung-tulung. Udah hancur badan dihidupin lagi. Udah hidup kalimah, udah berhenti, disiksa lagi sampai masa tahanannya di neraka selesai. Tuh. Makanya ibu-ibu yang udah rajin ngaji jangan pernah ngomong begini, walaupun ibu banyak ujian hidup. Jangan ngomong begini, gue ngaji rajin banget ya, tapi ujian gue gak habis-habis. Jangan pernah ngomong begitu. Gue kayaknya susah mulu, terus penyakit gue banyak. Jangan ngomong begitu. Itu bisikan syaitan. Jangan. Kalau ibu diuji sakit, emang yang sakit kita doang. Banyak orang yang pada sakit, betul nggak? Bahkan mereka yang pada sakit tadinya sebelumnya sembahyang kagak, ngaji kagak, puasa kagak, senang-senang. Terus ibu yang sakit, tapi sebelum sakit sembahyang rajin, ibadah rajin. Coba untungan mana ibu mainnya orang tadi dia kagak sembahyang kagak ngaji? Masih untungan kita. Tidak ada ujian yang paling berat kecuali semua ujian diperuntukkan untuk para nabi. Ujian kita mah cuma 1%, 99% itu diujikan semua ujian yang berat-berat kepada para nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW sakaratul maut, itu Nabi merasakan sakit. Aduh Fatimah, terasa sakit dicabut nyawa. Aduh Aisyah, sehingga Nabi meletakkan kepalanya di pangkuan istri tercintanya Aisyah sambil diusap-usap sama Aisyah. Nabi sedikit merasa sakit, kemudian berdoa. Dalam doanya, ya Allah, biarkan saya tanggung rasa sakit daripada sakaratul maut, daripada seluruh umat saya. Bayang itu Nabi Muhammad. Jadi ini kalau ibu mengalami sakaratul maut sakit, tapi rasa sakit yang dahsyat, rasa sakit yang berat sudah ditanggung oleh Nabi Muhammad. Tuh, kira-kira Nabi lebih sayang Nabi apa lebih sayang laki sama ibu? Ayo, lebih sayang suaminya apa lebih sayang Nabi sama ibu? Lebih sayang Nabi. Makanya belain Nabi Muhammad. Bagaimana cara belainnya? Laksanakan sunnahnya Nabi. Tadi itu yang saya sebutin. Udah paham ya? Paham ya? Begitu. Subhanallah. Sakaratul maut yang begitu sakit ditanggung oleh Nabi. Umat yang mana? Yang bergaduh ditanggung oleh Nabi. Sudah ada pada rajin sembahyang, yang bergaduh aja masih ditanggung. Yang sembahyang setahun sekali, bahkan yang sembahyang seumur itu yang penting dia pernah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu rasa sakitnya ketika sakaratul maut ditanggung semua oleh Nabi Muhammad. Makanya tidak ada nabi sebaik Nabi Muhammad. Tidak ada nabi sesayang Nabi Muhammad. Tidak ada perhatian Nabi setinggi, sebesar, sehebat perhatian Nabi Muhammad kepada umat. Mana buktinya? Waktu mati nih roh mau berpisah. Apa yang dia bilang? Bukan ya Aisyah, ya Khadijah, ya Umar, Utsman, ya Abu Bakar, enggak. Tapi yang dimelangit siapa? Ummati. Kenapa kita yang dimelangit? Bukan keluarganya, bukan sahabatnya. Bu, kalau sahabatnya udah dijamin sorga, udah. Keluarganya udah dijamin sorga. Sekarang siapa yang jamin kita masuk sorga nih umatnya? Siapa yang jamin? Siapa yang jamin kita? Apakah amal sembahyang kita, amal puasa kita, amal haji kita, zakat, infak, sedekah, amal zikir kita bisa menjamin? Enggak. Kenapa enggak? Ada orang yang ibadah 100 tahun enggak pernah maksiat sama sekali. Tapi ketika ditimbang amal kebaikan yang selama 100 tahun dengan nikmat sebelah mata, ternyata masih berat nikmat sebelah mata ketimbang ibadah 100. Coba bayangin. Lalu bagaimana kita bisa masuk surga? Dengan ridho Allah, sebab syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangin. Makanya nih, saya pesan sekali lagi ibu yang udah rajin ngaji jangan sombong. Amin. Yang udah rajin sedekah jangan ngata-ngatain orang yang kagak sedekah. Yang udah rajin sembahyang, kalau ada orang yang kagak sembahyang jangan dicengin, jangan. Doain aja rame-rame biar cepet-cepet. Rajin dapat hidayah. Terus sampai ngomong mati itu bukan biar cepet-cepet dapat hidayah. Kenapa begitu? Sebab Allah punya kekuasaan. Di tangan Allah kebaikan dan keburukan
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati seluruh manusia, kita minta kepada Allah di akhir sholat kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, saya yang udah rajin ngaji, saya yang udah rajin sembahyang, saya yang udah berusaha jadi benar, jangan dibalikin jadi orang yang kagak benar. Amin. Saya jangan dibalikin kepada orang yang durhaka kepada-Mu, ya Allah. Tetapkan kebaikan pada diri saya selamanya sampai akhir hayat jadi orang baik. Amin. Ibu suka baca nggak kalau mau assalamualaikum? Itu cuma baca tuh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Bisa nggak coba? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Lagi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Sebab dalam Quran Allah punya kekuasaan mutlak. Sifat jais bagi Allah yang tak bisa diutak-atik sama makhluknya. Apa itu? Fayaghfiru liman yasha. Maka Allah akan mengampuni siapa yang Allah mau. Wa yu'adzibu man yasha. Dan akan mengazab siapa saja yang Allah mau. Ngeri enggak tuh? Ngeri enggak? Ngeri lah. Yang baik kalau Allah balikan bisa jadi buruk. Yang buruk kalau Allah tetapkan bisa jadi baik. Makanya tadi saya bilang, kita yang hari ini sedang berada di atas muka bumi, yang keseharian kita alhamdulillah ibadah, kita belum termasuk orang baik, tapi kita orang yang berusaha untuk jadi baik. Berarti kalau berusaha untuk jadi baik, bisa saja kalau kita putus asa berubah jadi orang tidak baik. Paham Ibu ya? Paham ya? Ini maksudnya ajaran akhlak, ajaran akhlak. Jadi kita yang udah alim, yang udah pintar, baik ustazah, baik orang kaya, baik yang udah pergi haji, nggak boleh sombong sama sekali. Yang miskin nggak boleh putus asa, yang kaya nggak boleh sombong. Yang bodoh nggak boleh putus asa, kudu banyak belajar. Yang jadi guru, jadi ustazah, nggak boleh tinggi hati. Kenapa? Sebab semuanya sedang berusaha untuk jadi orang baik. Ketentuan baiknya pada saat ruh berpisah dengan jasad, Israel menjemput, keluarga pada nangis sambil memberikan ridho dengan membaca yasin, zikir dan sebagainya. Kemudian terlepaslah ruh daripada badan kita. Apa yang terucap dari lisan kita? La ilaha atau subhanallah. Pokoknya kalimat-kalimat thayyibah baru tuh dicatat sebagai orang baik. Makanya mudah-mudahan kita nih ibu yang udah pada rajin ngaji jadi orang baik semua, amin. Amin. Masuk surga semuanya, amin. Agak pakai dihisab udah. Buat mana surga? Mau kesalib. Ustaznya kesalib sama jamaahnya. Tapi walaupun kesalib tetap ustaznya masuk surga. Mau mana surga? Tungguin kok enggak lah, udah buru-buru. Kayak buru-buru ke surga. Alhamdulillah. Terus kalau saya tanya nih ibu-ibu, yakin nggak bakal masuk surga? Insya Allah. Cuma 10 orang. Sekali lagi, ibu-ibu saya tanya, yakin nggak kita semua bakal masuk surga? Insya Allah. 20. Mas, berarti masih ada yang pengen mampir nih. Ada yang pengen mampir kayaknya. Tiga kali saya tanya. Ibu-ibu kepengen, yakin nggak kalau kita bakal masuk surga? Yakin. Ya? Ya. Tapi nggak boleh ngomong ke orang nih, akhir surga. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah, yakin sholat kita diterima, puasa kita diterima, ngaji kita, baca Quran kita, ngurus keluarga kita diterima, silaturahmi kita yakin diterima. Sebab kalau ada syak ataupun ragu tentang kebaikan, awas, itu cara-cara setan untuk menggelincirkan kedua kaki kita kepada jalan siratal mustaqim. Tidak boleh. Itu namanya kita kagak punya arah. Yakin diterima, yakin diterima. Tapi sekali lagi jangan nyampe keluar mul, apalagi ngomong, ibu jamaah, tahu nggak siapa yang sholatnya paling diterima? Nih, ini nih.
Ini dia orangnya nih. Itu namanya lebay. Ya, cukup dalam hati saja. Tapi yakin ibadah kita diterima. Kenapa saya bilang begitu? Sebab kata Nabi, orang yang seumur-umur, yang 70 tahun maksiat, yang 70 tahun berumur dosa, ketika hari akhir hayatnya, ketika berpisah ruh dengan jasadnya, itu orang mengucapin la ilaha illallah, habis semuanya dosanya dibaban oleh suci bersih, masuk surga. Apa ini mah kudu, ini mah baca la ilaha illallah, keringat-keringatan, angkat tasbih, lepas sampai ini telokan ke masuk surga, betul kan? Betul kan? Ini mah, pokoknya mah, udah tadi saya bilang, sobat, kalau pernah lupa, surga pernah. Kayak nanti masuk surga ada yang terbang, kayak lawak, ada yang lari kayak kuda, ada yang lari kayak macan tutul, pada cepat-cepat banget, pengen ke surga. Sebab nanti ada sebagian orang ke surga jalan kaki, udah sampai tengah-tengah kepleset masuk dalam jurang neraka. Nggak bisa jalan gantung, maka itu mudah alamat celaka dah. Kita memintanya sekalipun kita harus melewati, tapi dengan cepat, seperti burung terbang, seperti kilat yang menyambar, seperti larinya kuda, larinya macan. Amin. Ini semuanya dari bekal amal ibadah kita ketika di dunia. Nah, ibu-ibu, jamaah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan terima kasih atas semua kehadirannya dan juga bantuan dananya ataupun barang bawaannya untuk terselenggara peringatan Maulid di Musola Al-Barakah. Mudah-mudahan amal kebaikan ibu-ibu dilipat gandakan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan amal yang ridho, amal yang ikhlas sebagai teman sejati ibu-ibu semua di alam kubur. Amin ya rabbal alamin.